Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua dari dasar-dasar manajemen. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, harusnya untuk pertemuan selanjutnya nanti presentasi. Cuman saya belum sempat untuk membagi-bagi kelompok kalian menjadi membagi-bagi tugasnya per bab. Nah, jadi langsung saja kita masuk materi untuk bab 2. Ini tentang fungsi perencanaan. Kalau kemarin bab 1 kita belajar tentang sejarah manajemen itu dari mana, kemudian arti manajemen itu apa. Nah, masuk ke fungsi perencanaan. Oke. Di sini perencanaan itu apa sih? Jadi bikin perumusan masalah dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jadi ada jadi rencana gitu ya. Jadi ada yang dirumuskan, apa yang harus dilakukan gitu. Kalau sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah selalu membuat rencana ya, paling enggak rencana sederhana. Misalnya kalian yang semester 1 ini misalnya sudah bikin jadwal untuk pagi kuliah dasmen, nah siang misalnya kuliah aplikom, kemudian nanti ada jeda istirahat, itu kalian ambil apa, nah setelah makan siang itu tidak ada kegiatan lagi, biasanya kalian mengulang lagi pelajaran atau mengerjakan pekerjaan lain. Nah, itu termasuk sebuah perencanaan. Nah, apa yang dimaksud perencanaan dalam manajemen yang membedakan itu adalah tindakannya. Jadi ada tindakan, kemudian ada tujuan. Nah, kemudian tindakan-tindakan ini selanjutnya akan dilakukan pengawasan. Jadi tindakan ini harus dirinci, nanti siapa yang melakukannya, tempatnya di mana, kemudian kapan dilakukannya, lalu langkahnya bagaimana. Nah, biasanya untuk rencana sederhana kita biasanya cukup 3 di atas ya, jadi siapa, di mana, dan kapan. Nah, kalau bagaimana melaksanakannya biasanya tergantung situasi. Tapi untuk perencanaan di bidang yang lebih sempit ya, misalnya di bidang industri atau bukan lebih sempit ya, lebih spesifik. Jadi di bidang industri atau perencanaan di perkantoran, nah itu harus dijelaskan bagaimana cara melakukannya. Jadi kalau misalnya dulu waktu saya masih dalam masa perkuliahan itu ada kegiatan ya, misalnya kegiatan untuk melakukan buka bersama. Nah, ini kerjaan yang sederhana, tapi sudah ada tabel-tabelnya. Jadi, siapa yang kita bikin dulu step-step kegiatannya, harus ngapain aja, kemudian siapa yang merencanakannya, kemudian di mana, lalu kapan itu dilaksanakannya. Jadi how-nya ini pembagian tugasnya, misalnya yang bagian masak itu siapa, ngerjainnya bagaimana, stepnya seperti apa. Nah, itu hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam membuat perencanaan. Jadi kalau orang sudah bikin perencanaan, misalnya dalam satu tim, si ketua kelompoknya membuat perencanaan, nah yang di bawahnya itu sudah bisa baca step-stepnya, jadi tanpa bertanya lagi, mereka tinggal membaca dan mengikuti aturan step-step yang telah dibuat. Nah, sifat perencanaan sendiri ada 3. Ini yang pertama adalah dinamis, yang kedua berkesinambungan, yang ketiga adalah fleksibel. Jadi sifat yang dinamis itu berarti sifat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau merencanakan sesuatu ikut trennya ya, trennya itu bagaimana. Kemudian
berkesinambungan, artinya ada keterkaitan antara tindakan awal dan akhir dalam rangka mencapai tujuan. Jadi di akhir step perencanaan kalian harus ada rencana untuk step berikutnya. Biasanya ada kaitan antara satu kegiatan dan kegiatan lain atau satu rencana dengan rencana lainnya. Jadi dia sudah merencanakan misalnya rencana mingguan ya, yang minggu lalu sudah mengerjakan ini. Nah, karena minggu lalu sudah dikerjakan, minggu kedua mengerjakan hal lain gitu. Kemudian ada lagi fleksibel, jadi bisa berubah sesuai dengan keadaan tadi kata saya ya. Kadang-kadang yang how-nya itu bagaimana melaksanakannya itu harus fleksibel. Nah, tapi juga karena fleksibel bukan berarti tidak penting dibuat bagaimana step-stepnya. Makanya kalau dalam suatu perencanaan besar biasanya ada plan A, plan B. Jadi kalau plan A nggak jalan itu kita sudah punya plan B. Tapi kalau misalnya kita nggak punya plan B itu biasanya saya sudah ceritakan ya minggu lalu bahwa akan kacau gitu rencana kita kalau nggak punya plan selanjutnya. Jadi kadang-kadang tidak mau mengerjakan lagi atau stuck gitu, nggak bisa berpikir lagi mau kerjain apa stepnya. Jadi akibatnya banyak waktu terbuang gitu. Tadi yang mana? Oh yang terakhir ada fleksibel. Sudah ya tadi ya. Nah, jadi dapat disempurnakan, dapat disederhanakan. Jadi kalau ada sesuatu yang sulit gitu, si pembuat rencana biasanya bisa cari jalan lain gitu biar lebih sederhana step-stepnya. Nah itu yang dimaksud dengan fleksibel. Kita lanjut untuk membuat perencanaan. Yang pertama itu harus didasarkan fakta dan keterangan informasi yang konkret. Jadi harus punya faktanya. Kemudian ada pemikiran, imajinasi, dan kemampuan melihat ke depan. Benar ya ini. Jadi kita harus bisa prediksi itu kejadian apa yang akan dilakukan di masa datang. Nah, jadi harus ada pemikiran, imajinasi, dan kemampuan. Misalnya gini, kalian bikin rencana nih hari ini mau kuliah dasmen. Duh, kira-kira ibunya ini bakal kasih pertanyaan di akhir. Jadi aku mau baca duluan deh, biar nanti tanya jawab, misalnya aku bisa jawab. Nah, itu termasuk prediksi ya. Jadi prediksi kalian adalah nanti ketika kuliah itu akan ada pertanyaan rebutan. Nah, biar kalian bisa jawab, kalian belajar dulu. Nah, itu namanya kemampuan melihat di masa depan ya. Jadi semacam prediksi gitu, apa yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga, itu tindakan apa yang tepat dilakukan terhadap hambatan yang mengganggu kelancaran usaha yang dilakukan. Jadi kadang-kadang ada constraint-nya. Jadi ada hambatan-hambatannya. Kayak misalnya saat ini mungkin sistem mengajar saya dengan recording. Kenapa? Karena saya takut misalnya ada meeting dadakan di jam yang berbarengan dengan mengajar. Jadi saya punya satu video yang sudah saya record sebelumnya, sebelum mengajar kalian sejam atau 2 jam sebelum mengajar, itu nanti untuk menghindari constraint atau hambatan. Jadi ada tindakan cadangannya. Sama aja kayak kalian, misalnya saya batalkan kuliah hari ini karena sesuatu hal. Nah, kalian harus ada tindakan gitu. Oh, hari ini nggak jadi nih kuliah, jadi nanti kalian harus ngapain? Misalnya mengerjakan tugas yang lain atau tiba-tiba ada apa ya? Ada tugas dari saya, nah kalian harus kerjakan. Nah itu apa sih yang hambatan yang nantinya akan kalian atasi gitu di kemudian hari. Nah untuk tujuan perencanaan sendiri, yang pertama itu mendorong pimpinan bawah sampai dengan atas berpikir sistematis.
Yang kedua itu membantu pimpinan melakukan koordinasi. Yang ketiga mendorong pimpinan atas membuat garis-garis besar organisasi untuk mencapai tujuan. Yang keempat membantu pengawasan dari rencana-rencana yang dibuat. Lalu yang kelima adalah membantu pimpinan menghadapi perkembangan. Nah, ini saya kasih contoh ya, waktu saya kuliah S3 itu di MIE, ketemu beberapa teman yang dari Unpad. Jadi ada dua universitas itu yang punya kerjasama dengan MIE University. Jadi ada Unpad sama anak Unsri. Nah, saya sebagai salah satu mahasiswa dari Unsri waktu itu. Nah, yang rombongan dari Unpad ini sering ya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Jadi pengenalan budaya kepada masyarakat luar ya, atau kepada internasional. Jadi di sana misalnya kita ada program kerja nih, program kerjanya performa itu untuk pentas seni ya, pentas seni internasional. Jadi kita dari Indonesia harus menampilkan suatu seni dari dari negara kita. Jadi, nah sebagai contoh misalnya acara tersebut itu konsepnya nanti ada tari, kemudian ada makan atau festival masakan internasional. Nah, itu saya melihat ya cara kerja mahasiswa dari Unpad itu sangat sistematis ya, saya akui. Sekalipun sebenarnya saya dari Unsri juga sudah berpikir sistematis, tapi ternyata mereka bisa jadi ada satu orang nih yang sudah berpikir sistematis, itu jadi bisa membagi atau membuat orang lain ikut berpikir yang sama. Jadi perencanaannya itu bisa dalam bentuk, jadi dituliskan gitu, stepnya jam sekian sampai jam sekian sebelum acara. Gitu. Sebelum acara itu ada persiapan. Setelah persiapan itu apa saja yang harus dilakukan, misalnya latihan setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, untuk latihan perlu siapa-siapa aja orangnya dirincikan. Kemudian ruangan harus pinjam. Siapa yang PJ-nya meminjam ruangan. Kemudian kostum harus disiapkan, misalnya berapa hari. Nah, siapa PJ kostumnya, pesan di mana, bikin di mana. Seperti itu. Nah, untuk yang festival masakan internasionalnya siapa PJ-nya. Bagaimana cara kerjanya. Jadi semua orang itu kita ada namanya anggota PPI ya, perhimpunan PPI itu perkumpulan mahasiswa dari Indonesia. Jadi dia seluruh anggotanya dilibatkan dalam melakukan kegiatan itu. Jadi nama kita pasti ada di salah satu rincian job desk-nya. Nah, karena job desk-nya yang sudah terinci bagaimana cara mengerjakannya dan detail, itu akhirnya yang anggota lain itu tinggal membaca saja dari rincian perencanaan itu. Jadinya seluruhnya itu bisa melakukan tugasnya masing-masing meskipun sambil kuliah. Jadi sekalipun sambil kuliah tapi ada terschedule ini, mereka mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan. Jadi itu mungkin bedanya ya, mereka terbiasa untuk menuliskan semua kegiatan atau perencanaan itu secara rinci, sehingga tidak hanya orang yang berpikir sistematis yang bisa melaksanakannya, tapi juga orang yang mungkin berpikirnya kurang sistematis, merasa bingung gitu dalam melaksanakannya. Oke. Nah, itu jadi membantu terciptanya hubungan pertanggungjawaban. Kemudian selanjutnya ada prosedur yang harus dilakukan untuk
melakukan perencanaan. Yang pertama adalah apa yang akan dicapai, tujuan apa yang akan dicapai. Misalnya gini, kalau kalian semester 1 itu tugas utama biasanya kalau di mata kuliah dasar-dasar bisnis itu kalian diminta untuk membuat pasar kecil ya di lingkungan kampus. Jadi kelompoknya dibagi, kemudian kalian bikin suatu produk lalu dijual. Nah, ini saja yang saya kasih contoh ya. Jadi sebelum melakukan bisnis tersebut di mata kuliah dasar-dasar bisnis itu apa yang harus kalian lakukan. Nah, terapkanlah konsep dasar-dasar manajemen. Jadi kalian harus tahu what, why, who, when, where, how. Jadi ada 6. Pertama tujuannya. Tujuannya adalah misalnya apa tujuan kalian? Memperkenalkan produk baru dengan atau membuat produk yang lebih sehat atau membuat jajanan yang lebih sehat atau memperkenalkan kerajinan dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Nah, itu harus ada tujuannya. Jadi tujuan National Market Day-nya apa? Nah, kemudian why? Kenapa tujuan tersebut perlu dicapai? Jadi waktu beberapa tahun yang lalu ya, waktu saya masih mengajar dasar-dasar bisnis, banyak sekali produk-produk yang baru yang diciptakan dari mata kuliah dasar-dasar bisnis ini. Salah satunya ada mahasiswa yang membuat baju kaos dari Sumsel, bukan dari Sumsel. Jadi baju kaos yang dituliskan sejarah pahlawan. Jadi printnya itu tokohnya itu adalah tokoh pahlawan-pahlawan. Lalu di bagian belakangnya itu ada sejarah singkatnya atau ada profilnya si pahlawan ini siapa sebenarnya dan apa yang dilakukannya sehingga dia jadi pahlawan. Nah, kenapa why? Jadi kenapa itu direncanakan seperti itu produknya? Jadi tujuan yang akan dicapainya itu adalah sebenarnya memperkenalkan kembali nilai-nilai sejarah lewat baju kaos yang dipakai atau yang mereka jual. Nah, seperti itu. Jadi tadi sudah ada what, misalnya produknya tujuannya adalah what, itu berkenaan dengan tujuan. Lalu mengapa tujuan tersebut akan dicapai? Tadi sudah terjawab. Lalu siapa saja yang mengerjakan? Jadi misalnya ada kelompok ya kelompok kalian gitu yang mengerjakan. Nah, tapi kalau di dunia usaha itu penting sekali ya. Jadi ada biasanya pihak-pihak lain juga yang terlibat yang bisa mengerjakan rencana itu. Jadi kadang-kadang satu usaha kita itu tidak bisa kita kerjakan sendiri tapi masih tergantung sama orang lain, baik itu di bidang kebijakan atau di bidang produksinya. Jadi kayak baju tadi ya, contoh simpelnya itu baju misalnya perlu izin nggak dalam membuat label atau memprint tokoh itu di dalam di sebuah baju kaos. Nah, contohnya gini, Disney aja ya. Jadi kalau kalian punya apa ya? Punya baju dengan karakter Disney atau barang-barang dengan karakter Disney yang memang di brandnya itu dari Disney, itu biasanya sudah ada perjanjian dulu dengan Disney-nya. Jadi sebenarnya bayar royaltinya berapa. Nah, seperti itu. Begitu juga kalau kalian mau ciptakan produk yang ada kaitannya, ya kalau sekarang kan lagi musim tuh Korea. Nah, kalau misalnya kayak McD aja kemarin mengeluarkan produk Korea. Nah, kenapa sih itu laku banget? Padahal kan kita bisa ngeprint sendiri. Nah, itu karena mereka sudah tanda tangan kontrak sama si artis Koreanya ini untuk menerbitkan suatu produk yang kerjasama gitu. Jadi nggak bisa kalian buat sendiri produknya karena itu biasanya sudah ada kerjasamanya. Kemudian
untuk yang kapan dikerjakan, nah ini tadi kata saya, jamnya harus ada gitu. Kapannya itu harus tepat waktunya, nggak bisa fleksibel. Jadi harus ada targetnya. Misalnya hari ini harus selesai step A, hari berikutnya harus selesai step B. Nggak bisa ditunda-tunda karena itulah yang membedakan prosedur perencanaan dengan yang tanpa prosedur perencanaan. Kemudian di mana dikerjakannya, jadi ketetapan penentuan tempatnya, kayak produksi baju, itu kalian lakukan di mana, kemudian pengemasannya di mana, lalu penjualannya di mana. Gitu. Nah, bagaimana harus mengerjakannya? Tadi kata saya, biasakanlah step-stepnya itu ditulis gitu. Siapa yang mengerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kalau misalnya step-stepnya ditulis, jadi kalian cukup sebarkan saja ke teman-teman, jadi semuanya sudah tahu gitu tugasnya masing-masing apa, tanpa harus diberitahu detail. Nah, langkah-langkah melakukan perencanaan ini ada 8 ya. Jadi yang pertama, masalahnya tuh harus jelas dulu apa, lalu memperoleh informasi secara lengkap, kemudian menganalisa dan mengklarifikasikan informasi. Yang keempat, memantapkan perencanaan serta mempertimbangkan hambatan. Lalu yang kelima, menentukan rencana-rencana alternatif. Yang keenam, memilih rencana yang diajukan. Yang ketujuh, mengatur urutan rencana secara rinci. Yang kedelapan, baru diperiksa kembali rencananya. Oke. Untuk langkah-langkah perencanaan ini, saya minta setelah perkuliahan ini, kalian silakan upload tugas ya. Jadi saya kasih waktu 2 hari untuk mengupload tugas itu mengenai langkah-langkah perencanaan. Jadi kalian boleh bikin perencanaan mulai dari yang simple ataupun yang lebih kompleks. Jadi misalnya kalian tadi mau bikin bazar agribisnis di Sosek. Nah, itu kalian bikin perencanaannya orang-orangnya siapa. Jadi, seolah-olah kalian akan melakukan atau melaksanakan event. Nah, untuk step-stepnya sendiri, kalian turuti step-step perencanaan. Jadi, ada poin-poin ini, saya harapkan nanti ada di langkah perencanaan kalian. Nah, tugasnya itu nanti kalian buat dalam bentuk PowerPoint saja, jadi biar mudah dibaca dan dipahami. Kemudian sifatnya poin-poin saja ya, jadi masalahnya apa, cukup jelaskan satu paragraf seperti itu. Kemudian PowerPoint-nya juga dikasih gambar-gambar atau ilustrasi sehingga menarik orang untuk membacanya. Nah, yang paling penting adalah kalian jelaskan step-stepnya, step-step rencana, kemudian siapa yang melakukan, langkahnya itu seperti apa, buat sedetail mungkin dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, untuk perencanaan yang paling bagus saya nilai nanti akan kita tampilkan minggu depan gitu, siapa yang kira-kira pemikirannya paling sistematis gitu di antara kalian, dan bagi yang pemikirannya masih belum sistematis, jadi bisa melihat atau mencontoh bagaimana cara berpikir temannya itu. Oke, untuk pertanyaan mengenai tugas ini bisa kalian nanti klik di forum ya, nanti silakan pertanyaannya dituliskan di sana atau nanti saya buka forum chat di e-learning, jadi kalian silakan tulis, nanti saya cek, nanti saya akan jawab. Nah, untuk jenis-jenis perencanaannya ini macam-macam ya kata saya tadi, kalau dari yang besar sampai yang kecil. Jadi dari nasional, kalau nasional tuh di Indonesia ya, seluruh Indonesia perencanaan nasional. Misalnya pengentasan kemiskinan atau perencanaan mandiri pangan. Nah, itu perencanaan nasional. Jadi seluruh Indonesia punya rencana. Lalu perencanaan regional. Kalau regional itu wilayah, perencanaan wilayah saja, misalnya di Sumatera Selatan. Nah, contohnya mungkin berapa banyak
bukan berapa banyak, rencana bahwa Sumsel akan memenuhi kebutuhan berasnya, jadi mandiri pangan. Sumsel mandiri pangan itu perencanaan regional. Nah, untuk perencanaan kota bisa juga kota sendiri atau kabupaten sendiri. Misalnya Kota Palembang, perencanaan utamanya adalah Palembang Kota Bersih atau Bari. Nah, ditinjau dari segi objek, jadi objeknya ada apa aja? Jadi ada sosial ekonomi, pendidikan, industrialisasi. Nah, mungkin yang punya kalian bisa masuk ketiganya ya. Jadi kasih keterangan bahwa perencanaan kalian itu berkaitan dengan apa. Kalau bisnis itu ya perencanaan bisnis ya, termasuk di industrialisasi. Nah, untuk jangan lupa nanti di tugasnya masukin perencanaan ini ya. Jadi ada perencanaan, ada tingkatannya. Jadi kalau policy planning atau perencanaan politik dan kebijakan ini biasanya dibuat oleh pemerintah atau pemerintah kota, daerah, bisa. Kemudian perencanaan kerja, ya tadi kata saya setiap apa ya, setiap dinas-dinas di mana saja ya, di Palembang misalnya. Nah, itu punya rencana kerja atau program kerja. Program kerjanya itu seperti apa? Biasanya setiap tahun dibuat, kemudian dibukukan. Nah, itu perencanaan kerja. Lalu perencanaan operasi ini action planning. Biasanya bagaimana cara mengerjakannya. Nah, untuk jangka waktunya, jadi ada jangka panjang dan jangka menengah. Jangan lupa ya, rencana kalian itu nanti dibuat jangkanya jangka apa. Mungkin kalau misalnya sekadar event international party itu perencanaan jangka pendek ya, nggak masuk di menengah dan panjang. Nah, ini kurang dari 1 tahun. Oke. Ini adalah perencanaan dalam perusahaan. Jadi kalau dari perusahaan lebih kompleks lagi perencanaannya. Jadi dilihat dari segi kepentingannya. Ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, kalau yang primer itu yang basic-basic. Biasanya perencanaan putaran uangnya bagaimana, putaran produknya gimana, lalu perencanaan produksi, perencanaan pengadaan atau pembelian barang bahan baku, perencanaan pergudangan penyimpanan. Jadi nyimpan stok masuk, stok keluar. Nah, itu perencanaan primer. Nah, kalau sekundernya itu lebih ke human resources-nya. Jadi sumber daya manusianya. Jadi gimana kepemimpinannya, personilnya, kemudian biayanya, pemasukan, pengeluaran, sama keuangan, lalu neracanya bagaimana. Nah, kalau sekunder, kalau ke primer lebih ke action plan-nya. Kalau yang sekunder itu biasanya lebih ke perhitungannya dan sumber daya manusianya bagaimana. Untuk tahapan perencanaan juga, kalian bisa adopsi dari 6 tahapan ini ya. Jadi ini sama tahapan yang tadi sebelumnya ya, ada diagnosa, prognosa, tujuan, strategi, taktik, kontrol. Sama kayak yang saya jelaskan di 8 step tadi. Jadi ada penentuan masalah, ramalan tinjauan, capaian kegiatan, cara mencapai tujuan, cara pelaksanaan, lalu tahap kontrol tadi yang evaluasi ya. Jadi dilihat kembali kalau rencananya udah dibuat. Nah, Bu, boleh nggak bikinnya seperti ini? Oh, boleh sekali ya. Jadi jelaskan itu. Saya terbiasa menjelaskan sesuatu dalam bentuk grafik atau diagram. Jadi cukup poinnya saja, kemudian tanda panah, orang lebih mengerti. Jadi boleh ya diadopsi ini hierarki rencana organisasi. Jadi pertama tujuannya, lalu strategi, rencana operasional, ini step-stepnya ya, cara berpikirnya. Lalu untuk kegiatan insidental sama untuk kegiatan yang misal ketik ya. Ini maksudnya untuk kegiatan yang berulang. Jadi ini rencana sekali-kali, ini rencana tetap, lalu ada program, proyek, anggaran, kebijakan. Oke. Nah,
Nanti kalau kalian sudah bikin rencana, itu tetapkanlah tipe-tipe perencanaannya. Jadi kalian masuk tipe perencanaan yang mana? Apakah rencana strategik, atau operasional, atau rencana sekali pakai, atau rencana tetap. Jadi tergantung kalian tuh mau bikin rencana apa. Apakah mau bikin rencana bisnis, apa mau bikin event internasional, apa mau bikin event nasional. Nah, itu rencana yang tergantung dari apa yang kalian mau buat. Jadi kalau mau bikin internasional event biasanya setiap tahun ada gitu. Nah, itu bisa jadikan rencana tetap. Atau kalau mau sekali pakai, tadi kata saya mau bikin National Market Day, jadi cuma hari itu aja biasanya bisa. Nah, untuk perencanaan strategik ini, langkah-langkahnya itu pertama menetapkan misi dan tujuan. Jadi lalu pengembangan profil perusahaan, lalu analisa lingkungan perusahaan. Ini lebih detailnya lagi ya untuk perusahaan. Jadi ada forecasting, tadi kata saya peramalan. Kalau rencana ini boleh ya kalian masukkan juga di rencana kalian. Jadi kalau step-stepnya udah jadi konsep-konsep yang dipelajarin hari ini boleh semua dimasukkan ke dalam tugasnya. Jadi kayak misalnya ada forecasting nih peramalan. Jadi kalau kalian udah ngikutin step-stepnya, nanti peramalan ini misalnya dalam event tersebut terjadi apa gitu. Jadi stepnya apa yang harus dilakukan. Ini kayak kemarin yang Olimpiade di Jepang itu kan udah perencanaannya sudah bagus sekali ya, sudah terstruktur, sudah pokoknya udah mungkin 80% itu sudah hampir selesai gitu perencanaan Olimpiade. Nah, kemudian ada wabah, lalu ditunda kan. Nah, itu luar biasa ya, kerugiannya luar biasa, tapi jangan sampai si kerugian ini terlalu banyak gitu. Jadi ada step-stepnya yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya ada penundaan, berarti misalnya penundaan berarti yang apa misalnya uang yang sudah dikucurkan itu untuk Olimpiade itu dihentikan sementara. Nanti ketika akan mulai lagi baru uang dikucurkan kembali untuk memperbaiki stadion-stadion, karena kalau misalnya penundaannya terlalu lama mungkin perbaikannya itu tidak maksimal atau nanti tidak apa ya, tidak terlihat barulah ketika acara berlangsung gitu. Nah, banyak sekali forecasting atau peramalan-peramalan. Jadi harus diramalkan dulu. Saya yakin pihak pelaksana Olimpiade kemarin itu sudah memikirkan gitu bagaimana jika event ini gagal. Nah, gitu juga kalian. Jadi kalian harus ada forecasting atau peramalan bagaimana jika rencana kalian gagal. Itu apa step yang harus dilakukan. Oke, masih ada lagi di sini analisa internal perusahaan. Jadi kekuatan kelemahan, identifikasi kesempatan ancaman, pembuatan keputusan. Jadi boleh ya, tidak usah semuanya yang teori ini kalian masukkan dalam perencanaan kalian. Jadi cukup pakai beberapa yang memang terkait dengan perencanaan kalian. Jadi mana yang terkait yang kalian ambil. Jadi nggak mungkin kan misalnya ini ada analisa internal perusahaan. Nah, karena kalian cuman bikin eventnya kecil gitu dan bukan bentuk perusahaan, jadi kalian tidak perlu bikin misalnya kekuatan dan kelemahan aja. Oke. Nah, untuk perencanaan jangka pendek sepertinya tidak perlu ya identifikasi kesempatan dan ancaman, misalnya peluang usaha, ancaman teknologi, perilaku, karena rencana itu akan kalian pakai cuma satu kali. Jadi disesuaikan saja teori yang kalian dapat hari ini dengan nanti event atau tugas yang kalian mau buat mengenai perencanaan. Nah, ini kriteria penilaian efektivitas rencana. Yang pertama kegunaan, jadi gimana nanti, lalu ketepatan objektivitas ruang lingkup. Ini bagian yang saya ya. Jadi
Nanti kalian yang buat rencana gitu, saya yang menilai. Jadi nilainya itu nanti dilihat dari kegunaan, ketepatan, objektivitas, lalu ruang lingkupnya seperti apa. Ini bagian yang saya. Nah, kemudian efektivitas biaya, ya jangan lupa ya biaya yang diperlukan berapa gitu. Lalu akuntabilitas, ketepatan waktu. Oke, nanti dari ke-6 poin ini saya bisa menilai gitu apakah perencanaan yang kalian buat itu sudah matang atau belum. Nah, dari 6 kriteria ini. Oke. Ini salah satu buku ya yang bisa kalian baca, jadi Manajemen by Objective oleh Peter Drucker. Nah, ada 4 pelaksanaan manajemen yang sesuai tujuan, maksudnya seperti itu. Jadi menentukan objektif, action plan, review, adaptasi. Sebenarnya ini sama kayak langkah-langkah perencanaan ya, tadi yang sudah dibahas. Nah, ini untuk diadaptasi biasanya di perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan ini menerapkan metode seperti apa? Nanti dia bilang metode MBO. Jadi manajemen by objective. Nah, ini ada kelemahan, kelebihannya bisa kalian lihat dan kalian baca. Oke. Sampai sini kuliah hari ini. Silakan dipikirkan untuk tugasnya mengenai perencanaan. Nanti silakan buka. Nanti saya kasih tab untuk tugasnya. Jadi kalian silakan buka di sana dan pertanyaan bisa langsung ditanyakan di forum ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.